Antoni. Nah, kita masih tetap di rumah ya. Aku berharap teman-teman dalam kondisi sehat dan selalu diberkati Tuhan. Kemarin kita udah masak brongkos ya, kalau teman-teman ada yang lihat video sebelumnya. Dan itu anak-anak suka banget. 2 hari habis langsung tuh ya. Antoni makan banyak ya? 2 porsi. 2 porsi loh. Hebat. Nah, sekarang mau masak apa nih kita? Apa ya ini ya? Apa ya teman-teman ya? Oke, saya jelasin ya. Kita punya daging sapi nih, masih pakai daging sapi karena kita masih punya. Karena belanja susah, yang ada aja. Kebetulan kita masih punya daging sapi yang kita udah potong lah kira-kira 1 cm tebelnya. Kita potong-potong. Kita mau bikin apa nih? Kita mau bikin dendeng. Tapi bukan dendeng kering, dendeng basah. Kalau orang Sumatera bilang dendeng batoko. Cuman ini kita modifikasi sesuai dengan selera keluarga kita. Aku berharap teman-teman bisa ngikutin ya, karena ini stepnya agak panjang. Oke, saya jelasin. Ini ada 2 bumbu. Ada 2 bagian. Yang pertama daging dendengnya dengan bumbu-bumbunya nanti. Oke. Yang kedua sambal baladonya. Gitu. Saya jelasin yang untuk dendengnya dulu ya. Nah, dendengnya ini ada 2 step. Pertama, kita marinated bumbunya ke daging. Terus kita rebus. Habis kita rebus, nanti baru kita goreng. Nah, itu untuk dendengnya. Bumbunya apa aja saya jelasin. Untuk 1,5 kilo daging yang dibutuhkan itu ada bawang putih kira-kira 15 butir. Terus lengkuas, tadi saya pakai lengkuas 1 besar, tapi ini udah dihalusin. Ini udah dihalusin. Udah diparut halus. Terus ada di sini ada kapulaga. Kita pakai dikit aja. Terus jintan. Terus ada PK atau kembang lawang. Ini aromanya kuat banget ya, jadi pakainya dikit aja. Terus ada kayu manis. Setelah itu untuk merebusnya kita pakai air asam jawa. Nah, ini penting karena supaya tekstur dagingnya nanti bisa kecoklatan bagus. Nah, untuk pertama itu. Yang kedua, saya punya telur. Nih, telur yang udah digoreng. Nanti kita campur kalau sambalnya udah jadi. Ini kita sisihin dulu ya. Nah, untuk rebusannya aku modif sedikit ya. Aku tambahin nanti waktu merebus aku tambahin santan. Kalau yang aslinya sih enggak. Aku bilang kalau tambahin santan ini dikit aja, nanti dagingnya jadi lebih gurih. Terus ada garam biasa pasti ada. Yang kedua bagian sambal baladonya ya. Nah, sambal baladonya ini aku pakai penyedap rasa nih, Royco Unilever. Siapa tahu mau endorse boleh. Terus yang kedua, ini yang jelas cabai ya. Saya punya cabai keriting ini kira-kira 1/4 kilo. Terus ada bawang merah, ini saya pakai agak banyak. Bawang merahnya ini aku pakai sekitar 15 butir. Terus bawang putihnya 4 butir. Terus supaya agak pedas dikit, itu aku tambah cabai rawit, gak usah banyak-banyak karena nanti terlalu pedas anak-anak kurang suka. Ini kira-kira kita pakai 5 aja. Terus ada tomat yang udah dikupas kulitnya, kita pakai 2. Terus yang paling penting nih, daun jeruk. Daun jeruk pakai banyak. Ini penting banget karena kalau pakai daun jeruk nih aromanya jadi wangi. Makan kan nggak melulu rasa ya, masakan tuh aroma juga penting. Makanya kita pakai ini banyak. Oke, ini nanti kita proses nanti aja. Sekarang kita halusin dulu bumbu yang buat ini ya, Antoni ya. Nanti kamu bantu aku loh. Ya, tapi kan aku nggak tahu caranya gimana. Aku kasih tahu. Nih, nanti kita halusin dulu bawang putihnya, terus dengan ini yang kayu manis nggak usah dihalusin ya. Kita sisihin.
yang dihalusin tuh bawang putih sama bumbu-bumbu ini ya. Nanti dicampur sama lengkuasnya. Oke. Kita halusin dulu ya. Sambil nunggu kita halusin nanti balik lagi kalau udah halus. Oke. Nah, ini teman-teman, yang tadi bumbu-bumbu yang untuk dendengnya udah dihalusin. Ini udah jadi satu. Bawang putih udah dihalusin, udah dikasih garam. Terus kita campur dengan bumbu-bumbu yang tadi. Udah jadi satu kayak gini. Kita sisihin dulu nih. Kita sisihin dulu. Nah, ini kita campur dulu di dagingnya. Bumbu ini. Kita campur dulu ya. Kayak gini. Sambil dipijetin ya. Campur supaya dia meresap ya. Kita campur. Kalau kira-kira udah rata, nanti kita masukin ke panci yang buat rebus. Ini kayaknya sih udah rata ya. Oke, udah rata, kita masukin sini ya. Oke teman-teman, masukin sini ya. Nih. Wih, mantap. Nih, kita campur di sini. Habis semua tercampur rata, terus kita masukin air asam jawa. Bantuin ya Antoni ya. Nih, bisa nggak? Bisa. Yes, disaring ya, supaya biji asamnya nggak ikut masuk. Tadi airnya kira-kira 1 literan lah. Yang penting udah rata, kecelup semua. Terus habis itu ini kita rebus. Oke, Antoni ini bawa ke dapur ya. Ya. Ini direbus. Ya. Oke. Nah, ini kita rebus. Terus ini kita rebus ya. Terus kayu manisnya kita masukin. Pakai api sedang aja sampai dia benar-benar matang. Terus kadar airnya berkurang separuh. Oke, terus ini yang tadi aku bilang, aku nambah ini santan. Tapi dikit aja ya teman-teman ya. Udah. Terus kita campur ya. Kita campur supaya santannya nyampur aja. Karena ngerebusnya ini agak lama, pakai api sedang. Sambil nunggu ini kita nanti siapin bumbu sambalnya ya. Oke, kita siapin bumbu sambalnya. A few moments later. Oke, ini cabenya ya. Mau di blender dulu. Mau di ya. blender dulu, kita masukin. Kita masukin dulu. Semuanya kecuali daun jeruk sama jahenya ya, nggak perlu dimasukin. Bawang merah semua dimasukin. Bawang putih semua dimasukin. Ada yang bilang kalau di blender nggak enak. Emang sih, tapi kalau ngulek segini banyak pegel juga bro. Tapi nggak apa-apa, antisipasinya supaya tetap enak gini. Yang penting waktu blender sama waktu masak jangan sampai kecampuran air banyak. Nah, gimana supaya ini bisa di blender enak? Nanti campurnya pakai minyak. Makanya di sini aku udah siapin minyak goreng. Terus waktu masak sambelnya dipastiin bener-bener matang. Itu enak sih tetap. Oke, ini udah masuk semua. Jahenya nggak perlu ya. Ini kita sisihin dulu. Jahe sama daun jeruknya kita sisihin dulu. Ini tomat kita masukin juga. Tapi kita blender dulu deh. Kita kasih minyak.
secukupnya aja. Ya. Kita tutup. A few moments later. Oke, sambelnya sudah jadi. Udah jadi nih, kita tadi udah blender. Agak susah sih, maksudnya Iya. berisik takutnya Heeh. teman-teman keberisikan. Ini udah halus semua. Jadi cabai merah, bawang merah, sama tomatnya kita udah blender. Terus ini jahenya sama daunnya nanti kita masak. Nah sebelum itu kita cek dulu yuk ini. Udah harum teman-teman nih. Ini aroma ini aja udah enak banget nih. Gak usah dikasih sambal, tapi kayak gini juga enak. Nih, ini dagingnya ntar kalau udah matang, kalau udah nggak ada merah-merahnya ya, bener-bener udah airnya udah turun 50%, itu nanti dagingnya kita ambil terus nanti kita goreng dagingnya. Ya, Kurang bersih. sambil nunggu ini semua, aku mau dengerin musik dulu. Tapi nggak usah ikutan ya, ntar sambung lagi, oke? Nah. Oke ya, sudah jadi Ya, ini balik lagi masakannya. ya. Ini kita udah rebus kira-kira udah hampir 30 menit. Kadar airnya udah turun. Terus dagingnya udah matang. Kita matiin dulu. Nanti kita tiriskan ya. Oke. Kita tiriskan dagingnya, kita ambil. Sebelumnya apa? Setelahnya nanti kita goreng. Tapi kita resting dulu, kira-kira 10 menit lah. Kita tirisin dulu. Ini sambil kasih ide ya, karena kondisi lagi kayak gini, terus banyak ini ya, pengusaha kuliner baru. Kalau saya sih gak jualan terus terang, cuman buat masak sendiri aja. Siapa tahu bisa kasih ide. Soalnya dendeng ini enak banget. Terus apa namanya, biasanya kalau anak-anak makan tuh kalau pakai dendeng ini nasinya bisa double. Soalnya enak banget, gurih. Yang penting jangan terlalu pedas kalau buat anak-anak. Tapi jangan juga nggak pedas, karena kenalin lah dikit-dikit pedas ke anak-anak supaya mereka juga bisa makan pedas. Oke, ini takut tirisin dulu. Terus nanti kita siapin buat goreng sama buat masak sambelnya. Oke, itu step terakhir lah. Oke, sampai nanti ya. Tadi udah ditiriskan ya, dagingnya udah di resting sampai benar-benar kering. Terus ini kita goreng. Nanti hasilnya kayak gini nih. Oh, bagus kan warnanya, kecoklatan kayak gitu. Oh, ini dendengnya udah jadi nih. Gini aja udah enak. Gak usah dikasih sambal, udah gitu aja enak. Kalau kita berhenti sini aja. Nih kita goreng. Nanti sampai sama kecoklatan kayak gitu. Nah kalau pas kebetulan dagingnya dapat yang nggak keras, nggak apa-apa, nggak usah takut. Pokoknya dagingnya kalau misalkan kayaknya agak keras, nanti bisa digepuk. Bisa digepuk dulu. Sebelum dicampur sambal, digepuk dulu. Kalau ada request masakan-masakannya Nusantara ya, masakan Nusantara. Saya sih bukan chef, cuman seneng masak aja. Ya siapa tahu bisa jadi ide. Sebenarnya saya mau motivasi sih teman-teman yang di rumah, yang sekarang nggak bisa kemana-mana, ngasih ide aja. Siapa tahu bisa jadi ide nih, kayak gini. Tetap semangat ya. Semoga wabah ini cepat selesai. Semua orang bingung kok, nggak cuma sendirian, nggak cuma kita di sini, seluruh dunia juga kayak gini. Udah ini agak kecoklatan. Nah udah kecoklatan kayak gini langsung diangkat ya. Oke, ini saya angkat dulu. Habis ini saya mau siapin untuk sambelnya. Oh iya, satu lagi lupa. Tadi air rebusannya jangan dibuang semua. Saya ambil sedikit aja buat nanti dicampur ke sambelnya. Kenapa? Ini jadi duta persaudaraan nih antara rebusan sama sambelnya ini. Ini nih yang bikin daging sama sambelnya nyatu nih. Oke. Oke, ini saya cut dulu. Terus nanti saya siapin kalau udah ini udah kecoklatan nih kayak gini ya. Terus diangkat
Oke, aku siapin buat sambalnya, nanti sambung langsung sambal ya. Oke. Oke. Ini kita sekarang masak sambalnya nih. Ya. Minyaknya agak banyak ya. Tapi teman-teman kalau yang Kita masukin aja semuanya. oke guys, selamat. Mantul. Saya bikin batuk. Ini sambalnya harus benar-benar matang ya supaya dia awet. Jadi kalau matangnya kurang, nanti jadi cepat basi. Ini kok Kita masukin penyedapnya. Aduk. Kasih garam. aku paham yang masukin. Masakan ini pedas asin, jadi nggak ada manisnya sama sekali. Cukupnya ya, tapi jangan lebih asin dari dagingnya. Takutnya nanti dia asin ketemu asin kurang pas. Ini supaya sedap aja, saya kasih gula sedikit. Jangan sampai manis. Manis gak enak. Ya, ini kan tadi pakai bawang merah. Aroma bawang merahnya kan kerasa banget. Nah, ini dimasak sampai aroma bawang merahnya itu hilang. Nih, mantep nih. Gurih banget nih. Terus terakhir kita masukin kuah yang tadi dari rebusan. Si pemersatu bangsa ini. Antara rebus dan sambal nih. Kalau nggak ada ini nggak mau nyatu dia. Sorry. Aromanya enak banget ya. Yang mau nyoba nih daerah Jogja sekitarnya nih boleh nih. Atau kalau enggak coba di rumah. Tadi takarannya udah tak kasih tahu, gampang kok masaknya. Cuman stepnya emang ada beberapa sih, harus digoreng dulu, direbus, tapi gampang. Nih enak nih. Aroma daun jeruknya itu kuat banget, enak. Dagingnya jangan campur dulu sebelum dia benar-benar matang. Jadi tunggu benar-benar matang baru ntar dicampur. Kalau ada yang punya ide mau masak apa, yang request gitu boleh. Yang penting masih masakan Nusantara. Tapi kalau masakan yang di luar masakan Nusantara, boleh juga sih. Buat challenge aku sih. Bisa apa enggak gitu ya. Berhasil apa enggak gitu. A few moments later. Nah ini udah ini ya, udah matang tuh, udah merah tuh, minyaknya juga udah merah. Sekarang dagingnya kita masukin ya. Salah. Ini. Tuh. Mantap nih. Pasti ada yang komen gini, kok sambalnya banyak banget. Ya karena di blender, harusnya kan dia ditumbuk. Cuman kalau ditumbuk, anak-anak tuh sambalnya ya cabenya cuma dibuang gitu aja. Akhirnya aku mutusin blender aja. Ternyata lebih enak.
Terus terakhir nih, telur yang udah digoreng kita masukin nih. Komplit deh ini. Ini buat makan se-RT bisa nih. Udah, kalau udah gini udah matang ya. Udah matang nih. Udah tinggal siapin nasi, makan. Mungkin aku nggak cicip ya sekarang karena nasinya belum matang. Nah, ini udah matang ya. Nih, udah matang, udah masuk semua. Udah selesai. Ini enak banget. Kalian harus coba. Jadi karakternya sih ini pedas asin gitu ya. Nih, itu dagingnya, mantep. Sorry, ini ada daunnya. Dendengnya itu benar-benar ini ya, agak kering ya. Mantep lah pokoknya. Campur sambal yang kayak gini, siapa yang nggak mau? Nih, kira-kira jadinya kayak gini ya, Anthony. Kamu doyan nggak? Pedes ya. Kakak-kakaknya sih doyan. Oke, kayak gini ya. Inilah dendeng balado aja ya. Dendeng telur balado ala Chef Dedi dan Anthony. Gimana? Jangan lupa apa? Subscribe Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, sampai besok ya. Oh iya, 90. ingetin ya, besok kita memasak krecek tahu pedas. Nah, yang belum tahu, lihat videonya habis besok ya. Oke, dadah.